Izin Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambo Alang dari Provinsi Kalimantan Timur. Jadi saya ingat momen di mana P3K itu mau dicetuskan. Di ruangan ini juga saya sempat hadir. Itu 4 tahun yang lalu Pak. Kebetulan dari 2022 sampai sekarang, masa berakhirnya SK kami itu di 2027. Di 2007. Nah, di sana dulu saya sempat di sini ada di salah satu P3K bukan solusi. Rapat Komisi 2 DPR RI Perjuangan GTK, masih GTK HNK 35 plus Pak. Ini adalah ketiga kalinya saya di sini. Jadi nasib kami memang betul, kami tidak pungkiri bahwa P3K itu sama dengan istilahnya pertolongan pertama pada kecelakaan. Betul Pak. Tidak ada kepastian buat kami Pak. Saya pribadi aja, saya berbicara diri saya. Saya S2 tapi jenjang karir nggak bisa naik ke 10 Pak. Saya kejar itu, katanya P3K harus karirnya harus dinaikkan. Ya kami coba menyeimbangi itu semua Pak. Tapi apa yang diberikan oleh negara buat kami Pak? Kami kuliah lo bukan kuliah S2 ini bukan duit sedikit Pak. Apalagi di status P3K. Ya mohon maaf, kesejahteraan sudah ada. Tapi kejelasan tahun 2027 PAD Kalimantan Timur itu turun Pak. 75% dipangkas PAD-nya. Dana bagi hasilnya. Efeknya apa nanti ke depan? Pasti belanja pegawai Pak. Belanja pegawai larinya kemana? Larinya ke ASN P3K. Secara tidak langsung nanti terjadi pengurangan. Siapa yang bertanggung jawab dengan nasib kami di sana Pak? Seluruh Indonesia. Kalau ini kita tidak pikirkan hari ini, bagaimana revisi undang-undang tahun 2020 itu kita perbaiki buat guru yang mencerdaskan generasi bangsa Pak. Bapak Ibu semua yang hadir di sini adalah jasa dari siapa Pak? Dari guru. Miris rasanya Pak, jujur aja. Saya pribadi salah satu orang yang menanggapi statement dari Kepala BKN. Kami dianggap peran pengganti Pak. Dianggap ban seret. Terus mau diapain lagi kami P3K ini? Kami guru loh, punya hati, punya perasaan. Bukan benda. Jadi tolonglah ke depan, kalau membuat statement, jaga perasaan kami. Kami sudah tenang Pak, sudah tenang di daerah selama ini. Bahkan kami dengan PNS, itu kami Pak, jujur, sangat dari pertama kami datang, kami disepelekan Pak. Kami dianggap sebelah mata. Jadi kami minta tolong. Dulu Pak, saya jujur aja, tidak mau adanya mengambil P3K ini Pak, jujur. Cuma desakan dari salah satu dewan, ambil Pak Ambo, kalau sudah P3K mungkin bisa dialihkan, ganti presiden, ganti menteri, mungkin bisa dialihkan Pak. Saya ambil. Nah sekarang saya tanya, 3 tahun berlalu, mau perpanjangan 2027, apa? Belum ada kepastian Pak, bagaimana nasib kami? BAD Kalimantan daerah penghasil, itu juga bisa berefek kami dengan P3K-nya di sana, banyaknya itu Pak, puluhan ribu. Jadi mohonlah, kami datang dari beberapa provinsi ini mewakili teman-teman dari semua P3K se-Indonesia. Alihkan kami jadi PNS Pak. Terima kasih. Izin pimpinan. Masih ada? Ya, masih ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang Komisi 2 DPR RI dan seluruh peserta pada hari ini. Perkenalkan, saya Rizka Apriani, pengurus DPP Ikatan Pendidik Nusantara, perwakilan dari Kota Karawang. Terpujilah wahai engkau, ibu bapa guru, namamu akan selalu hidup dalam
sanubariku, semua baktimu akan kukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan, Engkau laksana embun penyaju dalam kehausan. Semuanya izin. Engkau Patria, pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Ya. Hidup Guru! Lagu yang mungkin dikenang oleh bapak-bapak yang berada di sini, para peserta, bapak ibu, mungkin bapak pimpinan juga ya. Begini Pak, zaman dulu kita diadu domba oleh penjajah. Ada Belanda, ada Jepang. Tapi kini model penjajahannya, adu dombanya beda. Siapa yang jadi domba? Kami, para guru P3K dan guru PNS. Karena kami dianggap, paling juga guru mah baik, paling guru itu sabar, guru itu diem kok, guru itu gak akan demo. Betul, kami akan selalu menjaga martabat itu, karena label guru digugu dan ditiru. Jadi intinya semua permasalahan supaya tidak ada lagi drama P3K, kami mohon dengan sangat, buatlah peraturan perundang-undangan mengenai manajemen ASN yang jelas dan juga manusiawi untuk kami guru-guru P3K. Kami minta dan memohon dengan sangat, karena juga kami ini mendapat arahan dari Komisi 10, karena yang bisa mengubah undang-undang itu ada di Komisi 2. Kami minta dengan sangat dan memohon supaya tidak ada lagi air mata, Pak. Kesedihan kami yang sangat tidak dihargai selama ini. Siapa yang menolong kami kalau bukan wakil rakyat? Siapa yang membantu kami kalau bukan pemerintah? Tolong peralihan P3K ke PNS harga mati. Mohon izin saya membawa sampel P3K yang pensiun, yang tidak mendapat apapun. Betul kata Bunda Hasna, untung anaknya beradab jadi tidak disimpan di panti jompo. Karena setiap bulan anaknya nanya, "Mah, udah ngambil gaji pensiun belum?" Begitu, dan itu menjadi beban mental beliau. Mohon izin kepada Bu Entin, Naya dipersilakan. Ada? Ayo. Di situ. Situ aja. Iya. Situ aja. Maaf, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi Rapat, kepada semua ring-ringannya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak semua di sini
ibu yang ada di lingkungan sini mendapat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, disehatkan, dipanjangkan umurnya, serta diberikan rizki yang barokah. Amin. Dan tak lupa semoga bapak-bapak amanah. Mohon maaf Bapak, saya hanya ingin mengeluarkan unek-unek saya yang selama ini saya sebagai pendidik dari mulai tahun 1985 Bapak. Mungkin di sini ada yang belum lahir. Saya di situ honor Bapak selama sekian tahun sampai akhirnya ada pengangkatan P3K. Waktu itu saya honor hanya dibayar Rp5.000 per bulan. Kemudian setelah kesini ada uang bos, saya dibayar honor 200.000 sampai diangkat menjadi P3K. Saya dibayar honor 900.000 per bulan dan diangkat menjadi P3K tahun 2022-23. Oleh pemerintah saya diberikan tugas 5 tahun, namun karena usia hanya saya bisa menjalankan 2 tahun untuk menjalankan tugas P3K. Saya diberikan SK pensiunan oleh BKN. Saya sangat besar hati. BKN katanya ibu ini SK-nya. Sekarang ibu tinggal datang ke kantor BPJS untuk membereskan BPJS ketenaga kerjaan. Saya bawa kartu, bawa kakak, dan dilengkapi semua persyaratan. Ternyata sampai di kantor BPJS tidak ada apa-apa Bapak. Kantor BPJS bilang katanya ada nanti bila ibu meninggal atau ibu kecelakaan. Walaupun saya meninggal, mungkin itu ahli waris yang akan menikmatinya. Di BPJS tidak ada uang tunjangan ketenaga kerjaan, tidak dapat apa-apa. Saya mohon kepada Bapak, kalau untuk menjadi PNS dari P3K, mungkin saya karena sudah pensiun, ini untuk teman-teman saya, bahkan saya yang sudah pensiun ini tidak mendapatkan apa-apa. Mohon diperhatikan Bapak, selama saya mengajar dari honor sampai diangkat menjadi P3K, hanya menikmati 2 tahun, tapi itu alhamdulillah saya syukuri bisa membiayai anak saya. Mungkin uang itu berkah, namun untuk kesininya saya udah berapa bulan, dari bulan Juni saya pensiun, habis masa kerja. Tidak ada apa-apa Bapak, mohon saya diperhatikan. Karena saya sudah tidak punya suami, tidak mempunyai jalan usaha apa-apa. Bapak,
Mohon maaf sekali lagi. Mohon perhatiannya kepada Bapak, kepada teman-teman saya yang seangkatan juga sama, tidak mendapatkan apa-apa saat pensiun, bahkan sampai sekarang. Saya mohon juga kepada Bapak Komisi, kepada guru P3K yang sekarang untuk dialihkan ke PNS. Mohon Bapak, mohon. Allahu Akbar. Mohon Bapak, mohon sekali lagi. Karena P3K itu seperti tidak ada apa-apanya. Sesudah pensiun, wassalam, tidak ada apa-apanya. Terima kasih. Seperti pegawai kontrak zaman sekarang di perusahaan bekerja sebagai kontrak, 6 bulan habis tidak ada apa-apa, 1 tahun habis tidak ada apa-apa. Ini guru, Bapak, guru. Saya menghadapi anak-anak, berbagai macam anak-anak saya hadapi. Mungkin Bapak juga ada di sini karena guru. Mohon maaf Bapak. Betul guru itu pahlawan tanpa jasa. Semua sepertinya guru-guru ikhlas mengajar. Semoga ilmu bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah diberikan kepada putra-putrinya menjadi bekal nanti di akhirat, Ibu, Bapak. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak, mohon maaf. Mungkin hanya sekian saja dari saya. Tapi saya mohon perhatian Bapak. Maaf saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Antin Supriyatin dari Kabupaten Karawang. Mungkin saya perdana untuk pensiun dari di antara teman-teman yang lainnya. Saya dulu termasuk K2. Selama K2 beberapa tahun tidak ada pengangkatan. Ya ada P3K saya ikutan. Lalu hanya 2 tahun saja saya menikmati, alhamdulillah. Sekali lagi Bapak mohon maaf, mohon perhatiannya kepada Bapak pemimpin. Demikianlah unek-unek saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. P3K Pak, saya sudah pernah sampaikan kepada Pak Deputi. Sebenarnya kan ini kesenjangan Pak, ada yang paruh waktu dan segala macam, ini sebenarnya kesenjangan ini Pak. Tapi kita setuju dengan kata Pak dari Pak Gerindra tadi, bahwasannya ya tolong didata Pak, berapa sebenarnya lagi yang memang harus P3K ini, ya kalau memang mau di PNS kan sebenarnya Pak disamakan statusnya, ini memang kewajiban negara untuk melindungi masyarakatnya Pak. Ini kewajiban negara Pak, itu diatur dalam undang-undang Pak. Kewajiban negara untuk melindungi segenap warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kewajiban negara. Ini selama ini kan kita suruh P3K berbenturan dengan kepala daerah di bawah. Ini namanya kita melepas tangan Pak. Kalau kepala daerah tingkat di bawah ini kan kewenangannya hanya ada batasnya Pak. Sedangkan kepala daerah di bawah pun menunggu dana transfer dari pusat. Sebenarnya ini kalau kurang dana transfer dari pusat, ya teman-teman ini semua ya susah Pak. Lebih penting nanti bagaimana mengatur pembangunan fisik dan menggaji teman-teman P3K. Ini kan dilema bagi kepala daerah. Jadi ini sebenarnya Pak, perlu nanti pendataan yang jelas supaya bisa kita ambil kesimpulan bersama pimpinan berapa sebenarnya yang diperlukan lagi anggaran untuk mengangkat, untuk mensetarakan PNS dengan P3K. Jangan lagi kita bilang ada sebutan P3 lah Pak.
P3K, jangan ada lagi paruh waktu entah apa segala macam. Itu tolong nanti ke depan kita rubahlah bahasa-bahasa seperti ini. Karena saya rasakan Pak, teman-teman di bawah ini duduknya antara PNS dengan P3K kan beda-beda nih Pak. Nah, itu jangan ada kita negara hadir untuk membedakan kasta-kasta sama kita anak manusia. Mungkin ini yang saya sampaikan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bob. Ini yang belum bicara Pak Aba nih. Pak Aba, silahkan. Kalau semangatnya kawan-kawan ini terkait P3K ya. Dulu kita berjuang sejak 10 tahun terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan honorer dari hanya 300 ribuan, akhirnya setara dengan PNS. Sekarang kekhawatiran kawan-kawan ini adalah jangan-jangan P3K akan berakhir. Padahal setiap tahun PNS yang pensiun itu jumlahnya puluhan ribu ya Pak Aba ya. Dan banyak daerah mengatakan ini kalau PNS tidak segera diisi, maka pasti akan kekurangan, baik guru maupun tenaga kesehatan. Nah, kawan-kawan ini khawatir. Mereka sudah di dalam, tapi nanti yang jadi jangan-jangan orang baru. Nah, jadi mekanisme apa yang bisa dilakukan melalui RPP ataupun hal-hal apapun yang bisa dilakukan ya. Sebelum kita berbicara merubah undang-undang Pak. Karena undang-undangnya baru 2 tahun ya. Silakan Pak Aba. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pak pimpinan yang kami hormati, anggota yang kami hormati, Pak Dirjen beserta jajaran, Pak Wakil Wali Kota beserta jajaran, beserta rekan-rekan sekalian, khususnya tadi ada rekan-rekan guru. Pertama, saya kira kita punya pikiran dan perasaan yang sama ya Pak ya, terhadap yang disampaikan oleh teman-teman. Ya, itulah yang langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Termasuk juga beberapa terobosan kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang oleh Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPR yang terhormat. Yang pertama, saya ingin sampaikan kenapa esensinya itu ada P3K kan itu ya. Jadi yang pertama di Undang-Undang 8 ya, 74 ya, Undang-Undang 4399 itu dulu status kita itu hanya PNS saja gitu. Tapi di situ banyak juga tenaga-tenaga honorer, non ASN dan sebagainya yang penghasilannya itu beda-beda Pak. Bahkan tadi betul tuh ada yang 50.000, ada yang 200.000 dan sebagainya. Jadi pertama statusnya tidak jelas dengan berbagai sebutan, penghasilannya juga tidak jelas. Sehingga banyak teman-teman ini yang dia berdedikasi tinggi, seperti teman-teman tadi yang sudah disampaikan, tapi hak-haknya itu tidak terpenuhi. Tapi jumlahnya ini cukup banyak sekali gitu ya, sehingga lahirnya tadi Undang-Undang 5 2014 ya. Muncullah di situ ASN itu ada PNS, ada P3K. Kenapa ada P3K? Pertama banyak usianya yang melebihi 35 tahun, Pak. Ya. Yang kedua, jenjang pendidikannya juga yang tidak standar. Ketiga, cara masuknya itu tidak kompetitif dan tidak selektif. Sehingga dicarilah afirmasi, walaupun prinsip dasarnya P3K itu khusus orang-orang yang memiliki keahlian tertentu sesungguhnya Pak. Tapi dalam perjalanannya, akhirnya karena banyak teman-teman tadi, maka diakomodirlah untuk teman-teman yang honorer Pak. Sesungguhnya ini bukan untuk honorer Pak. Ya, bukan untuk honorer, tapi orang-orang yang ahli di bidang tertentu, ada diaspora yang hebat, maka dia ditarik dulu lah jadi P3K. Tapi di dalam prakteknya Pak Pimpinan kan ini untuk mengakomodir itu. Dan saya kira memang tuntutan dari teman-teman tadi merupakan catatan juga Pak bagi kita ke depan. Dengan status ini maka mungkin kita juga perlu mempertimbangkan bukan hanya terkait dengan statusnya, tapi kesetaraan dan kesejahteraannya. Tapi prinsipnya kenapa beda? Ya namanya aja sudah beda, pasti beda Pak gitu ya. Nah oleh sebab itu dari sisi penghasilan tadi mereka itu kan sudah sama seperti disampaikan Pak Ketua tadi ya. Tinggal memang tadi ada kekhawatiran status tadi Pak. Kalau kontrak itu memang dia ada masa perjanjian kerja 5 tahun, kontraknya 1 tahun sebagai bentuk evaluasi kinerjanya.
Kami pun yang PNS juga dievaluasi. Kalau dia tidak berkinerja tinggi, itu juga bisa diberhentikan. Nah, oleh sebab itu bagi teman-teman yang P3K tidak perlu khawatir. Sampai usia 60 pensiun pun nanti itu boleh sepanjang kinerjanya baik. Sepanjang tidak melanggar disiplin, itu sama dengan kami. Maka pemberlakuan PP 94 itu bukan hanya untuk PNS, tapi juga untuk P3K. Nah, oleh sebab itu, kalau ada seolah-olah pemberhentian dia dalam 1 tahun, mungkin nggak mungkin kalau dia melanggar disiplin tingkat berat. Kalau dia tidak berkinerja, anak-anaknya jadi nggak pinter dan sebagainya. Tapi kalau baik jadi guru-guru yang hebat, dia bisa menjadi talenta di instansinya. Maka di Undang-Undang 20 2023 yang diinisiasi oleh DPR itu menyebutkan mobilitas talenta. Talenta itu termasuk ASN, P3K, dan PNS. Bahkan bisa jadi eselon 1 kan dari P3K itu juga teman-teman. Namun demikian kami itu dari Kemenpan, tadi ada catatan dia nggak bisa mutasi. Sekarang sudah boleh mutasi sepanjang dalam satu instansinya. Jadi dari unit 1 ke unit lain itu sudah kita perbolehkan sepanjang tidak berganti jabatan. Tapi dia boleh mutasi. Yang kedua, pengembangan kompetensinya boleh nggak? Boleh sepanjang tidak mengganggu pekerjaannya. Dan boleh nggak dia dibiayai oleh instansinya? Itu boleh sekali, Pak. Nah, yang ketiga, kita juga sudah buat terobosan supaya teman-teman yang P3K itu boleh nggak melamar jadi PNS? Boleh. Kalau dulu melanggar PNS itu, Pak Ajis, dia harus melamar PNS, dia harus berhenti dari P3K-nya. Sehingga dia ketika PNS nggak diterima, ini udah berhenti, gitu kan, kasihan. Sekarang kita bolehkan kalau mereka daftar PNS, itu kalau misal tidak diterima, maka boleh lagi balik jadi P3K. Nah, kemudian Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mungkin teman-teman ini masih beruntung, Pak Ketua. Tapi teman-teman saudara-saudara kita yang sekarang malah belum jadi P3K, itu juga masih banyak. Ya. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah hadir di sini, saya kira kita syukuri dulu. Kemudian saya kira tadi yang sampaikan Pak Topan, Pak Ajis, Pak Giri dengan Pak pimpinan tadi, itu sudah respon yang cukup merespon apa yang Bapak Ibu inginkan. Salah satunya tadi mungkin memang basis kita di undang-undang Pak pimpinan. Jadi karena P3K-nya disebut di dalam undang-undang. Ya, sehingga kalau misalnya status kita akan kembali ke masa yang lalu gitu ya, ya basisnya memang harus di undang-undang ketika kita bicara bahwa ini akan PNS. Jadi prinsipnya kami dari Kemenpan, dari pemerintah, kalau undang-undangnya itu memungkinkan gitu ya, proses itu, maka tentunya kita akan bersama-sama menjalankan mandat dari undang-undang itu sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Barangkali itu Pak, kemudian yang paruh waktu itu juga strategi kita daripada mereka berhenti, sampaikan Pak Ajis, itu masa transisi. Jadi kita tekankan kepada kepala daerah, diangkat dulu dan diberikan NIP supaya ada kepastian hukum. Uangnya nggak ada, belanja pegawainya melebihi 30%, maka boleh dibayar dulu dengan anggaran yang ada saat ini. Tapi ketika anggarannya cukup, maka dia bisa diangkat menjadi P3K. Itu adalah masa-masa transisi strategi yang kita terapkan supaya tidak ada pemberhentian massal Pak terhadap tenaga honorer saat ini. Barangkali itu Pak Pimpinan, makasih. Izin pimpinan sidang. Ini pimpinan sidang dari itu. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Yang pertama, perkenalkan nama saya Mitiar Hamid Kampai dari Riau, pimpinan sidang. Jadi kemarin kami di tengah halaman kami, Kepala BKN hadir Prof. Zuhdan di salah satu universitas kampus Lancang Kuning. Dan ini sebenarnya ada dua, ibarat mata uang ada dua, ada sisi positif dan ada negatifnya. Tapi sebenarnya kami melihat di sini, pimpinan sidang, mungkin ya apa yang disampaikan oleh Pak Abbas Subagja selaku deputi itu betul, bahwa P3K memiliki kesempatan untuk PNS itu bagi, mohon maaf Bapak Abbas Subagja dan Bapak anggota dewan yang terhormat, itu bagi yang persyaratan itu hanya 35 tahun ke bawah. Nah, kami ini ibarat makanan ini sudah kadaluarsa. Tidak bisa, 35 ke atas. Nah, inilah yang sebenarnya yang secara konkret, kalau
dalam hierarki aturan di negara kita itu yang paling tinggi itu adalah undang-undang. Kalau di pondok pesantren itu kitab kuning namanya. Kalau di negara kita undang-undang, kalau dalam Islam itu Al-Quran dan hadis. Nah, hari ini yang mesti kita konkretkan, kami meminta, mungkin jutaan kawan-kawan berharap kepada kami hari ini, mungkin kami 31 orang. Tapi di belakang kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Londe sampai Pulau Rote, itu menginginkan informasi soal nasib mereka yang 1.300.000 atau 400 itu P3K yang membutuhkan wisdom, kebijakan dari gedung hari ini. Jadi kami memohon kepada Bapak pimpinan dan juga Bapak anggota DPR yang terhormat ini, agar kami juga diberikan pengakuan dan penghargaan oleh negara yang 35 tahun ke atas itu melalui dimasukkan dalam pasal sebuah undang-undang. Karena mungkin nanti kalau kita minta PP, nanti mohon maaf, kami lihat tidak mungkin perda kalah sama undang-undang. Tentu undang-undang paling tinggi. Nah, jadi kami mohon maaf, ingin menyampaikan sedikit, kita kunci di undang-undang Bapak Ibu. Kalau undang-undang sudah bicara, siapa yang melanggar itu kena bisa di PT-UN-kan dan bisa judicial review. Jadi kami berharap kita harus kembali ke konstitusi negara kita, bahwasanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang hormati, sebentar. Oh, iya. Sebentar. Ini soalnya tadi kita sudah lewat dari jam 4, sekarang jam 5. Kita sudah menangkap maunya IPN apa? Ini baru satu IPN. Masih ada nanti kawan-kawan lagi yang lainnya pasti datang. Sebentar, Bu. Tapi untuk merubah undang-undang ini sebetulnya memang kita lagi ada panja, panja revisi undang-undang ASN. Nanti kita masukan-masukan kawan-kawan ini kita akan bahas. Membuat undang-undang itu harus kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Kalau dari kita sih oke-oke aja, tinggal pemerintahnya siap atau tidak. Karena itu kesepakatan bersama. Tapi yang jelas usulan Bapak Ibu kita akan masukkan. Ingat nggak dulu? Afirmasi. Ya. Itu kan perjuangan DPR juga. 50 tahun lolos, 35 plus lolos. Iya kan? Mungkin juga itu bisa kita lakukan. Asal pemerintahnya siap juga. Jadi kan kita akan masukkan pasal itu. Demikian ya untuk IPN ya. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, saya melihat jam sudah cukup. Saya akan coba bacakan kesimpulan ini sifatnya mengikat bersama dengan pemerintah ya. Jadi yang pertama, Komisi 2 DPR RI telah mendengar, memahami dan akan menindaklanjuti penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh A. Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendidik Nusantara IPN terkait aspirasi status kepegawaian guru dan tenaga kependidikan P3K. B.